Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Venom Gallery bersama saya Angga. Pagi ini kita masih jalan-jalan di Jogja ya teman-teman ya. Ini kita sekarang lagi di Taman Sari. Nah, Taman Sari ini kita harus ngantri teman-teman ya. Ngantri kita harus bergrup minimal 4 orang ya. Ini kita minimal 5 orang, maaf 5 orang. Kebetulan saya berenam nih. Nah, kalau saya sendiri kan rombongannya 4. Nah, ini digabung sama 2 orang. Jadi di sini itu harus kelompok, teman-teman. Jadi harus kelompok, terus ada pemandu satu ini ya. Selamat siang, Selamat berkunjung di tempat wisata Taman Sari. Perkenalkan, saya sebagai pemandunya. Nama saya Isugeng. Nanti di Taman Sari banyak sejarah, tapi bukan dalam arti guru sama murid. Kita saling belajar. Kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan tanya. Untuk menambah wawasan, untuk foto-foto nanti jangan terlalu lama, karena kalau kita di sudut yang di belakang kita harus bergeser. Jadi kita atur jangan terlalu lama, yang penting semua bisa rata ya. Oke. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Ini saya sekarang berada di Taman Sari ya. Nah, ini destinasi kedua saya berliburan di Solo dan di Jogja. Nah, kebetulan saya sekarang berada di Taman Sari, salah satu situs sejarah ya. Ini salah satu taman di Keraton Ngayogyakarta. Nah, ini saya akan masuk dan itu bersama guide ya. Jadi di sini kita harus ditemani sama guide. Kalau tidak pakai guide kita nggak bisa masuk. Nah, tiket masuknya 5.000 teman-teman. Guide-nya 100.000, kita bagi ber-5 atau ber-6 karena di sini minimal 5 orang teman-teman. Oke, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus perjalanan saya di Taman Sari. Ayo kita langsung masuk ke kompleks Taman Sari teman-teman. Keren banget nih bangunannya. Lanjut. Penjagaannya selalu berlapis-lapis. Di samping untuk penjagaan juga tempat untuk istirahatnya para prajurit. Jadi penjagaannya selalu berlapis-lapis. Nanti kita masuk di lingkup Taman Sari banyak pintu-pintu pendek. Pendek bukan dalam arti orang zaman dulu pendek, tapi melambangkan biar orang itu tidak punya kesombongan. Jadi membungkuk gitu Pak ya? Rendah hati, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Seperti raja pertama sampai yang sekarang ke-10 itu selalu merangkul rakyat, tidak membedakan antara rakyat satu dengan yang lain. Biar orang itu selalu rendah hati, punya tata krama, punya kesopanan. Maka lambang atau simbolnya pintu pendek, biar orang itu selalu. Oh, ini berarti gerbang Pak ya maksudnya? Gerbang dan dijaga 2 lapis kayak gini ya? Lapis-lapis juga. Jangan sampai ada penyusup dari samping atau dari mana. Jangan sampai istri raja baru pada mati ada yang ngintip. Oke. Ini Pak ya, dibangun waktu Raja Mangkubuwono I ya kalau nggak salah. Satu. Nanti bisa untuk masalah cerita-cerita itu nanti saya ceritakan kalau sudah sampai di Tulan ya. Oke, siap. Ceritanya saya harapan cerita saya urut-urutkan. Luncat-luncat. Ini kita masuk di pintu gerbang pertama. Ini ada gardu, kalau kita hitung gardunya ada 4. 1, 2, 3, 4, makanya sebutannya gardu 4. Kalau bahasa daerah gardu sekawan. Oh, gardu sekawan. Nah, gardu ini tempat untuk membunyikan gamelan karena di dalam sini dulu banyak gamelannya. Jadi nanti kalau para istri raja datang, gamelan dibunyikan untuk suatu penghormatan. Di samping itu ini ada pohon-pohon. Mungkin ini sementara pohonnya ini sudah diambil buahnya. Ini kan baru berbunga. Buahnya seperti sawo. Tapi kalau sawo kan di dahannya. Ini pohon apa Pak namanya? Ini di batangnya. Buah ini namanya buah kepel. Oh, buah kepel. Nah, buah kepel ditanam di lingkup Taman Sari karena buah ini kesukaannya raja. Jadi karena raja punya aktivitas yang padat, yang penuh, ini untuk menambah stamina. Tidak semata-mata untuk raja, untuk istri-istrinya pun untuk membuang bau badan. Iya. Jadi kalau saya baca buat kewanitaan juga bagus Pak ya. Juga karena ini termasuk daun-daun yang masih muda ini kan juga untuk herbal, untuk pengobatan. Oh. Ini yang ada cuma di 3 lokasi, di Keraton Solo, Keraton Jogja, sama Keraton Cirebon. Kalau kita berkunjung mungkin seperti di Bali, kita mungkin ada lambang leak atau barong. Kalau di Taman Sari setiap pintu atasnya ada gambar, itu simbol penolak dalam atau penolak roh kejahatan. Karena di lingkup Taman Sari kan, di lingkupnya keraton kan menganut agama Islam, tapi Islamnya campur Hindu. Meskipun menjalankan sholat 5 waktu tidak lepas membakar sesaji-saji. Makanya sampai sekarang setiap bulan Suro kalau orang Jawa, tapi kalau untuk Muslim bulan Muharram, setiap malam bulan Muharram itu selalu ada sesaji-saji dipersembahkan ke pantai selatan.
sesaji yang sekiranya enak dimakan itu diperebutkan oleh warga sekitar pantai. Yang tidak bisa dimakan yang berupa baju-baju yang serba hijau, ada selendang hijau, jari hijau, kemben hijau, itu dilarung atau bahasanya dilabuh setiap bulan Muharram, malam bulan Muharram. Suro itu Pak ya? Ya, bulan Suro. Nanti mas-mas ini kan bukan prajurit, nanti masuk sama saya. Oh iya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi perempatan ini teman-teman ini batasnya prajurit, jadi prajurit nggak bisa masuk ya. Jadi sebatas penjagaan di luar sana, karena di dalam sini adalah kompleks keluarga kerajaan. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini sekarang kita masuk ke kolam yang sangat jernih ini, nggak tahu nanti kolam apa namanya, kita nanti diceritain oleh bapaknya. Di sini dulu, jangan turun biar ini lewat dulu karena kita jangan sampai berkerumun sama tamu yang siap. Ada lagi raja yang istrinya mungkin ada yang 17. Ada juga Sultan atau Sri Sultan Hamengkubuwono, pemecah rekor. Dalam arti pemecah rekor itu raja yang istrinya paling banyak. Beliaunya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Karena beliaunya punya perkebunan, bisnisnya sukses, sampai sekarang punya peninggalan Hotel Ambarukmo, pabrik gula yang ada di Jogja yang namanya Madu Kesmo, itu kan peninggalan raja ke-7. Karena saking kaya rayanya, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 itu istrinya 40. 40? Pak, sekitar 40 itu semua ya, jadi satu. Ya, jadi satu, tapi semua maaf itu selir semua. Kalau permaisuri tetap satu. Selir 40, anaknya 80. Ya, besar ya. Kita cukup kaget saja, yang mau membayangkan biar dibayangkan Sultan ke-7 sendiri. Iya. Dan juga ada yang perlu kita contoh Mas. Dalam arti contoh bukan untuk masalah istri banyak, tapi cara kerjanya pekerja keras, jadi maka dia menuju kesuksesan dalam hal bisnisnya. Nah, itu yang kita contoh aja, yang lain tidak usah ya. Boleh Pak. Istrinya harus banyak Pak. Karena ini dulu yang pakai cuma sampai Sultan kedua. Seandainya Sultan ke-7 40 selir di sini tidak akan cukup. Mungkin saja tidak perlu melempar bunga seperti yang beda cendol ini Mas. Ini Mas. Nah, ini teman-teman, ini kolam utama ya. Kolam untuk memilih istri. Ya. Jadi raja itu berdiri di sana untuk memilih salah satu istri yang dikehendaki. Nah, mereka semua mandi di sini, membersihkan diri untuk dipilih sang raja, teman-teman. Sedangkan yang ini kolam untuk anak-anaknya. Oke, kita sebentar lagi akan menuju ke ruangan di mana ruangan itu tempat ganti baju istri raja. Oke, lanjut teman-teman ya. Oke, kita ambil kiri semuanya. Oke, semuanya ambil kiri sini dulu. Ambil kiri. Nah ini ada tangga, ini tempat untuk naik turunnya raja mau ngintip. Ada jendela tadi. Nah, Tangga ini dibuatkan jendela, begitu naik turun tangga mungkin raja capek terus tiduran di sini. Tapi kembali lagi cuma untuk tempat istirahat, bukan tempat tinggal. Sama arsiteknya orang Portugis dibuatkan jendela kembar. Begitu Sultan bangun menengok sebelah melihat istri yang belum kenali para dua. Kalau menengok sebelah sudah ditunggu istri yang kenali para dua. Nanti biasanya raja terus bangun terus mandi bersama. Oh, berarti khusus untuk istri pilihan. itu kolam untuk kolam memilih, menyeleksi. Sedangkan ini kolam yang sudah terseleksi. Ini biasanya raja terus ke sana mandi bersama. Oke. Makanya kolamnya lebih kecil karena cuma untuk 2 orang. Sopo istri sama raja tok. Ya. Ini istri yang terpilih masuk ke sini. Ini satu. Enggak boleh lebih dari satu. Nah, ini detail kolamnya ya. Keren banget, jernih banget airnya. Ini kolam untuk istri-istri yang terpilih. Jadi langsung raja dan istri yang terpilih langsung mandi di sini ya, berdua, dan langsung menuju kamar mungkin ya. Oke, lanjut teman-teman. Ini tadi yang saya sebutkan, setiap pintu atasnya selalu ada gambar simbol penolak bala. Iya. Jadi itu filosofinya, kalau wajahnya kelihatan jelek tapi hatinya yang baik. Ini kita ke arah mana Pak sekarang? Ya, ini ke arah ke Taman Sari yang belakang. Taman Sari yang belakang Pak ya. Ya. Ya, kita sini dulu. Ini Taman Sari bagian belakang teman-teman.
Hah? Ini Mas, biar bisa mendekat, ini kan pintu keluar. Berarti kalau pintu keluar ini pintu belakang. Tapi sebetulnya dialih fungsikan. Justru dulu ini pintu depan. Oh, ini pintu depan malah. Kenapa sekarang jadi pintu belakang? Karena sekarang untuk wisata umum, biar untuk transaksinya karena lebih dekat sama jalan raya. Oke. Padahal dulu dari keraton menuju ke Taman Sari itu pakai kereta kuda. Rumah-rumah penduduk ini dulu halaman untuk parkir kereta kuda. Parkirnya di sana, nanti istri-istri turun dari kereta, masuk di pintu gerbang utama. Ini yang disebut Gapuro Agung. Oh, ini malah yang utama Pak ya? Utamanya masuk Taman Sari. Begitu masuk jalan, di tengah ini ada penyambutan Sendratari. Nanti begitu istri-istri sudah merasa jenuh, penat, mungkin layu, biar lebih seger, sama raja ditarik semua untuk mandi bersama. Menjelang sore dikumpulkan lagi karena mau diajak pulang ke keraton, sini kosong lagi. Ini bagian barat ini dulu dikelilingi taman bunga. Tapi kalau yang bagian... Oke teman-teman, sekarang kita mau lihat foto-foto raja terdahulu ya. Ada raja yang istrinya 4, ada yang sampai raja istrinya 40. Kita cek ini ya, galerinya kita cek untuk foto-foto rajanya. Oke, kita langsung masuk ke galeri teman-teman ya. 1, 2, 3 nggak ada ya, ini dari 4, 5, 6, sampai 10. 4, Ya. 5. Berarti ini yang 40. Ya, yang 7 itu kurang lebih selirnya 40. Yang mana yang istrinya 40? Yang ini ya? Nah, Ini Sultan ke-7 ya. sekarang nomor 10 itu jadi gubernur otomatis karena istimewa ya. Yang 9 dulu pernah jadi wakil presiden zamannya Pak Harto. Ya. Itu anak ayah turun temurun ya. Berarti ini ayah anaknya. Temurun ini kereta. Itu bulat karena ada sumur di tengah-tengah. Ini kurang lebihnya gambarnya ini. Ini harusnya masuk lorong. Masuk lorong di pertigaan ini ada jalan ke kanan menuju ke tempat sumur. Ini tempat untuk wudhu. Ini nanti ke sini kan? Nah ini untuk sementara ini baru ditutup. Ini baru ditutup karena apa? Ditutup karena sifatnya baru ada ritual. Karena apa di Indonesia khususnya di Jogja kan baru ada.
seperti di akuarium, di dalam tanah, juga di dalam air. Karena di luar sana sebelum jadi perkampungan, kita dikelilingi air. Tempat terang ini loh. Jadi ini jalan pintasnya istri-istri raja kalau menuju ke Taman Sari. Jadi sebetulnya yang di luar ini air Pak ya? Semuanya sana itu air batas. Sampai mana Pak batasnya Pak? Makanya di bawah jendela ini, jadi airnya biar nggak masuk. Menggunakan air di luar. Ini tempat pertapaan, tempat meditasinya raja. Ini tempat pertapaan teman-teman, tempat meditasi. Sudah dipakai, kita tetap tidak boleh masuk karena tempat ini tetap disakralkan. Oh nggak boleh masuk nih Pak ya? Jadi teman-teman ini tempat sakral ya, tetap nggak boleh masuk walaupun sampai saat ini nggak dipakai, tapi tetap nggak boleh masuk. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi ini adalah lorong ya, lorong yang sebenarnya di luaran sana itu ada air, tapi sekarang udah penuh dengan rumah. Lorong yang menuju ke Taman Sari. Lorong yang menuju Taman Sari teman-teman. Jalan lintas menuju Taman Sari. Nah, lorong tadi ternyata tembus kemana? Ayo kita cek bareng-bareng ya. Ini jalan keluarnya. Nah, ini jalan keluar. Tembusnya Taman Sari Pak ya? Ya, ini ada tembok sepanjang ini untuk membatas karena utara danau. Oh iya. Jadi tembok ini membatas, dulunya di balik tembok ini adalah air teman-teman. Danau buatan. Jadi keren banget ini ya. Kita bisa ketika kita berkunjung ke sini teman-teman, kita bisa membayangkan begitu megahnya kompleks Taman Sari ini dulunya teman-teman. Kalau mau melihat aslinya, tapi posisinya lukisan hitam putih, gambar hitam putih, aslinya Taman Sari zaman itu ada tapi di keraton. Oh di keraton. Oh di museum keraton. Bukan berwarna. Iya. Karena emang zaman dulu Pak ya. Oke. Nah itu kelihatan teman-teman, tadi kita sudah mencapai itu ya. Itu adalah Tristana bawah air. Nah itu jadi sebenarnya kawasan ini adalah air semua teman-teman. Kawasan ini adalah air semua, dan pijaan ini adalah dermaga. Jadi untuk seandainya para rajanya itu males ke istana pakai maksudnya males jalan ya, bisa naik perahu lewat sini. Tapi kalau tidak menginginkan naik perahu, bisa jalan melalui lorong yang tadi teman-teman. Nah, yang lewat sana tadi untuk menuju ke sana. Oke teman-teman, sepertinya perjalanan kita di Taman Sari sudah berakhir. Ini saya sudah di pintu keluar ya, udah di pintu keluar. Yang barusan kita juga udah jalan-jalan ke istana bawah air. Terus kita melalui lorongnya tadi. Ini sudah berakhir perjalanan kita. Thank you banget buat yang sudah nonton mulai awal hingga akhir. Dan juga buat teman-teman yang berkunjung atau wisata ke Jogja, jangan lupa mampir sini karena di situs ini keren banget ya, keren banget situs Taman Sari yang berada di kompleks perumahan penduduk ya, di kampung penduduk, tapi tidak meninggalkan bekas-bekas sejarah yang sangat-sangat real banget. Jadi teman-teman kesini bisa membayangkan kerennya tempat ini teman-teman. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.